Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Dilan Taulani dengan nomor induk mahasiswa 241152. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UASnya mata kuliah Ibu Syarifah atau Tafsir Pendidikan. Nah, di sini kami diamanahkan untuk diberikan soal dan akan dijawab menggunakan video. Di sini saya akan menjawabnya dengan video tersebut. Nah, kemudian lanjut. Soalnya pertama adalah jelaskan konsep tarbiyah, ta'lim, tadris dan ta'dib sertakan dengan ayat dan penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskannya, yaitu tarbiyah. Tarbiyah pengertiannya adalah tarbiyah berasal dari kata rabba yurabbi yang berarti menumbuhkan, memelihara, mengembangkan dan membimbing secara bertahap. Tarbiyah menekankan proses pembinaan menyeluruh fisik, akal, ruh dan akhlak. Nah, kemudian ayat Al-Qur'annya adalah Surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, dan kasihlah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Penjelasan ini, ayat ini menunjukkan bahwa tarbiyah adalah proses pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian ta'lim. Pengertian ta'lim berarti proses transfer ilmu, pengetahuan, baik bersifat teoritis maupun praktis. Fokusnya itu pada penyampaian ilmu kalau si ta'lim ini. Kemudian ayat Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 2, dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda seluruh alam. Penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pendidik pertama yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Kemudian tadris. Nah, kemudian tadris ini yang pengertiannya adalah proses pembelajaran yang sistematis, terstruktur dan berulang-ulang agar ilmu benar-benar dipahami. Tadris menekankan metode dan strategi pembelajarannya. Kemudian ta'dib. Ta'dib ini adalah berarti penanaman adab, akhlak dan moral. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan tetapi membentukkan kepribadian yang beradab. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Soalnya adalah, apakah yang saya ketahui tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu hakikat ilmu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu memiliki kedudukannya sangat mulia. Ilmu adalah sarana mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengantar kepada ketakwaan. Di mana dalam surah Al-Mujadalah yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hakikat ilmu menurut Al-Quran adalah ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala membawa manusia kepada iman dan amal soleh. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi sarana ibadah. Ilmu harus diamalkan, bukan hanya diketahui. Nah, kemudian soal nomor 3, yang mana soalnya adalah jelaskan tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Oke, di sini saya akan menjawabkannya, yaitu tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran adalah tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 51 yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran adalah membentuk insan bertakwa, mengembangkan potensi akal dan spiritual, mempersiapkan manusia sebagai khalifah di bumi, mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 adalah jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Oke, saya akan menjawabkannya. Konsep ayat Al-Quran tentang peran orang tua dan guru dalam pendidikan, yaitu yang pertama, peran orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Dalam Al-Quran dijelaskan di surah At-Tahrim yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penjelasannya dari ayat di atas adalah, ayat ini menegaskan kewajiban orang tua mendidik anak dalam akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian yang kedua, peran guru. Guru berperan sebagai penyampaian ilmu dan teladan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Jumu'ah
yang artinya ia membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mencucikan mereka, dan mengajarkan kitab dan hikmahnya. Penjelasannya, ayat ini mengabarkan tugas pendidik, mengajar ilmu dan membina akhlak. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran. Oke, saya akan menjawabkannya langsung. Konsep ayat Al-Quran tentang peran lingkungan dalam pendidikan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Kahfi yang berarti, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Penjelasannya, ayat di atas menunjukkan pentingnya lingkungan yang baik dan soleh dalam bentuk karakter dan keimanan. Peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran membentuk kebiasaan dan karakter, mempengaruhi akhlak dan keimanan menjadi media internasional nilai-nilai Islam. Mungkin hanya itu yang perlu saya jawabkan dari yang soal-soal yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya sebagai Ardo Dilan Taulani dengan nomor mahasiswa 24111152. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.